Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nasirullah Narhab dari kelas SMBP NIM 21962. Di sini saya akan menjelaskan salah satu judul laporan saya yang berjudul survei konsumen. Adapun tujuan dari survei konsumen tersebut yaitu yang pertama, mengetahui dan mengidentifikasi perilaku konsumen, dan yang kedua, mengetahui dan menghitung kebutuhan konsumen terhadap kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Adapun tinjauan pustaka dari survei konsumen tersebut adalah yaitu menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih pembeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Adapun lagi menurut Angel et al., perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan. Dari beberapa pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya, baik untuk menggunakan, mengonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan keputusan yang menyusul. Adapun faktor-faktor menurut Kotler yaitu budaya. Budaya merupakan penentuan keinginan dan perilaku yang mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku keluarganya serta lembaga penting lainnya. Anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat mendapat nilai-nilai berikut: prestasi dan keberhasilan, aktivitas, efisiensi, dan kepraktisan, kemajuan, kenikmatan materi, individualisme, kebebasan, kenikmatan internal, humanisme, dan berjiwa muda. Kedua, subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dari sosialisasi khusus bagi anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebanggaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Ketiga, kelas sosial. Faktor dasarnya semua masyarakat memiliki setara sosial. Stratifikasi tersebut kadang-kadang terbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda berdasarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Keempat, faktor pribadi atau individu. Pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Konsep diri pembeli tersebut diantaranya yang pertama adalah usia dan tahap hidup siklus. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Mereka makan makanan bayi selama tahun-tahun awal hidupnya, makan banyak ragam makanan selama tahun pertumbuhan dan kedewasaan, serta diet khusus selama tahun-tahun berikutnya. Selera orang-orang terhadap pakaian, perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi. Berikutnya adalah pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seorang juga dapat mempengaruhi pola konsumsinya. Di sini pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat di atas rata-rata atas produk dan jasa mereka. Berikutnya adalah gaya hidup. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas minat dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan beradaptasi. Adapun faktor psikologis.
Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama adalah yaitu satu, motivasi. Motivasi suatu kebutuhan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tingkat intensitas yang memadai. Berikutnya, persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambar yang memiliki arti. Berikutnya adalah pembelajaran. Ahli teori pembelajaran yakni bahwa pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antar dorongan, rangsangan, petunjuk, pertindakan, tanggapan, penguatan. Berikutnya adalah keyakinan dan sikap. Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seorang suatu hal. Sikap adalah evaluasi perasaan, emosional, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang bertahap, objek, atau gagasan. Ada beberapa jenis konsumen yang perlu diketahui di antara sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumen yang berpatokan pada harga. Konsumen yang ini adalah yang paling umum, di mana akan ditandai dengan ciri yang akan hanya tertarik pada harga yang lebih murah. Yang kedua, konsumen yang suka menjadi trendsetter. Dalam kehidupan, tren silih berganti, entah itu dalam hal teknologi, fashion, maupun yang lainnya akan berganti sesuai dengan zaman atau selera masyarakat. Jenis konsumen ada yang cenderung ingin menjadi trendsetter, berusaha membeli barang-barang yang merupakan keluaran terbaru, sehingga ia akan memiliki kebanggaan tersendiri karena nantinya akan dijadikan sebagai role model atau trendsetter bagi orang lain. Yang berikutnya adalah konsumen yang lebih memilih menjadi follower. Berbanding balik dengan jenis di atas, konsumen follower justru akan menggunakan atas pembelian suatu barang yang memang sedang hits. Biasanya ia akan membeli barang karena dipengaruhi oleh tren maupun akibat iklan. Keempat adalah konsumen yang mementingkan keuntungan. Dibandingkan follower, jenis berikutnya merupakan konsumen yang cukup perhitungan karena ia ingin mendapatkan barang namun tidak berlebihan atau tidak pengaruh oleh faktor apapun. Biasanya konsumen ini hanya akan membeli barang yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Kelima adalah konsumen yang mengutamakan kualitas. Konsumen jenis ini tidak akan merasa keberatan untuk membeli barang dengan harga yang mahal asalkan kualitas dari barang tersebut memang sebanding dengan harganya. Keenam, konsumen pemula. Konsumen pemula tidak banyak pertimbangan. Ia akan membeli sesuai keinginannya saat itu. Jenis ini tidak terlalu banyak memberikan pertanyaan kepada penjual, sehingga ketika ia merasa cocok dengan barang akan langsung beli. 7. Konsumen jeli. Konsumen yang jeli biasanya selalu banyak pertimbangan. Ia akan mengamati kualitas barang yang dijual, membandingkan harga satu tempat dengan tempat lain. Konsumen jenis ini juga tidak akan ragu untuk menawar agar bisa mendapatkan harga yang termurah. Kedelapan adalah pelanggan atau berlangganan. Jenis konsumen yang terkait adalah pelanggan. Jenis konsumen yang satu ini sudah terbiasa membeli di suatu tertentu dan akan terus-menerus membeli barang di tempat atau penjual yang sama. Berdasarkan intensitas kebutuhan, dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tidak dipenuhi,
individu tersebut tidak dapat bertahan hidup. Misalnya beras dan gula. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setiap individu memiliki kebutuhan sekunder yang beragam. Kebutuhan ini tergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing individu untuk memenuhi keinginan dan kemampuan masing-masing. Misalnya teh dan telur. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan turunan berikutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan tersier akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, misalnya buah dan sayur-sayuran yang sering dikonsumsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.